apa gitu normal-normal aja ya, hidung, mata, mulut semuanya lengkap. Tapi ternyata pada kenyataan berlangsungnya waktu yang memang dinyatakan down to ceritanya. Dan ya alhamdulillah kami berdua ini sepakat karena ini adalah amanah. Jadi kami sepakat untuk bisa mendidik dan merawat. Informasi tentang Down syndrome itu minim sekali di Indonesia ya. Terus kebanyakan orang kan menutup diri. Yang orang tua yang memiliki anak seperti Mas Aldri itu mereka menutup diri. Memang kadang-kadang berpisah gitu. Saya juga diminta, banyak yang minta saya, udahlah kamu tutup diri aja, nggak usah kasih tahu siapa-siapa katanya. Tapi saya nggak bisa. Saya bilang saya akan memberitahu semua, sedunia lah kalau perlu. Betul. Saya nggak peduli. Yang mana pemerintah saat itu memberikan satu perhatian kepada anak-anak berkebutuhan ini dengan inklusi di Universitas Politeknik Negeri Jakarta yang ada di UI Depok. Alhamdulillah dia lulus D3 dan itu dia melewati masa kuliah, terus ujian, ada ospek, terus ada itu apa namanya presentasi. Apa tuh sidang? Sidang dia nerangin. Ya ampun, buat saya terus dia tuh di wisuda di Balai Rim. Dan yang lebih lagi adiknya itu kan sudah alhamdulillah sudah menikah. Dan dia juga punya kriteria, pokoknya kalau yang nikah dengan saya harus sayang sama kakak. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC TV, selamat datang di program MPC Time, tayangan inovatif, inspiratif, motivatif, dan edukatif. Hari ini kita akan berbincang tentang pasangan orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus yang kita akan meminta share-nya dari Mas dan Mbak. Bagaimana kiat-kiatnya, kemudian pengalamannya dan segala sesuatunya mengenai cara mendidik dan sebagainya tentang anak tersebut. Ya, kemudian kita juga akan menuliskan kisah cinta seorang ibu. Boleh kita sharing sebentar cerita-cerita. Mungkin pengalaman tersebut berguna bagi teman-teman sahabat-sahabat di sana. Baik. Apa itu? Satu pertanyaan dulu ya. Baik. Bunda, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana awal peran Bunda mengetahui bahwa sang buah hati terlahir istimewa. Baik, makasih Mbak Rino, juga Pak Dani. Terima kasih kesempatannya. Ini sesuatu yang memang kalau diberikan waktu itu cukup panjang karena usia anak saya Mas Aldri. Panggilannya, tapi namanya adalah Muhammad Aldri Hermianto. Kami biasa memanggil Mas Aldri. Usia 35 tahun. Kalau ditanyakan terkait dengan masa kelahiran, tentunya sebagai orang tua yang ini anak pertama, tentunya pasti senang banget gitu ya. Dan juga waktu kelahiran dalam posisi sesar, dan saya merasakan tidak ada apa-apa gitu, normal-normal aja ya, hidung, mata, mulut semuanya lengkap. Tapi ternyata pada kenyataan berlangsungnya waktu, saat kita ke dokter, ternyata dinyatakan bahwa setelah melewati proses tes darah dan pembiakan selama 1 bulan lebih di FKUI. Di FKUI, ya, kita itu dibiakkan lah istilahnya. Darahnya Mas Aldri ternyata terdapat di kromosom 21 itu pecah 3. Jadi trisomi primer. Memang kalau manusia itu tentunya ada 23X, 23Y kromosom, betul ya? Tapi di anak seperti Mas Aldri itu ada 47 kromosom. Jadi di kromosom yang ke-21 isinya itu XXI. Itu yang membuat dia kelainan. Jadi pecah 3.
Kita semua pecah 2, saya, tapi ini pecah 3 gitu ya. Memang berbagai macam jenis dari trisomi primer ataupun dari anak-anak yang memang dinyatakan Down syndrome. Oke. Itu ceritanya, dan ya alhamdulillah kami berdua ini sepakat karena ini adalah amanah. Jadi kami sepakat untuk bisa mendidik dan merawat Mas Aldri. Oke. Tapi pada saat mengandung, apakah ada rasa atau sesuatu yang berbeda daripada umumnya ibu-ibu, Bunda? Oke, kalau ditanya itu sebenarnya ada. Oh, I see. Jadi sebenarnya ada. Jadi pada saat kandungan saya kurang dari 4 bulan, itu saya bleeding. Oh, oke. Bleeding yang memang saya waktu itu saya kerja ya. Oke. Jadi saya memang berusaha untuk mandiri masuk ke rumah sakit, ke UGD di satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Setelah saya di UGD itu udah mengucur, di mobil saya pun sudah berlimpah Oke. darah, dan pada akhirnya bisa diselamatkan. Alhamdulillah waktu itu, walaupun dokter-dokter yang saat ini menyatakan bahwa sebenarnya itu udah nggak diterima sama alam gitu. Tapi di luar itu aku boleh. Iya, tambahin Papa. Boleh. Waktu zaman itu informasi tentang Down syndrome tuh minim sekali Oh, I di see. Indonesia ya. Terus kebanyakan orang kan menutup diri. Yang Betul. orang tua yang memiliki anak seperti Mas Aldri itu mereka menutup diri. Malah kadang-kadang berpisah gitu. Iya, iya. Saya juga diminta, banyak yang minta saya, udahlah kamu tutup diri aja, nggak usah kasih tahu siapa-siapa katanya. Oke. Tapi saya nggak bisa. Saya bilang saya akan memberitahu semua sedunia lah kalau perlu. Betul. Saya nggak peduli tanggapan mereka. Tapi ternyata hasilnya yang saya dapat positif. Banyak sekali informasi, malah ada teman, ya kebetulan teman di kantor, vendor di kantor lah. Dia tuh kebetulan ke Amerika, dia pinjem buku-buku di perpustakaan di sana. Dia bawa ke Indonesia buat saya. Oh, I see. Satu peti besar gitu. Nah, dari informasi itu saya dapetin bahwa kayak tadi Emi bilang dia bleeding, kemungkinan itu ternyata bukan itu penyebabnya. Oke. Penyebabnya adalah dari jutaan sperma yang keluar, satu yang rusak tapi dia kuat. Jadi memang apa ya istilahnya ya, memang sudah, kalau itu kembali ke ilmiah kan seperti itu ya. Jadi ada sperma yang buruk tapi dia yang paling kuat. Oh. Dia yang jadi gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih Agama ya. Darullah. variasi dari ciptaan Allah yang menciptakan Betul. Mas Aldri seperti itu. Iya. Jadi waktu itu saya menepis semua dugaan bahwa itu ada kesalahan di ibunya atau kesalahan di bapaknya. Betul. Saya tepis semuanya bahwa bukan. Ini ilmiah, secara ilmiah memang ada seperti itu, dan itu 1 dari 10.000 orang itu katanya ada seperti Mas Aldri. Tapi kebanyakan mereka menutup diri. Jadi kita nggak pernah tahu. Betul. Seperti yang Mas Eri bilang ya, kita tidak tahu dan kita mungkin tidak mudah menerima kenyataan di awal, tapi Iya. seiring waktu Allah memberikan dan menumbuhkan kekuatan kepada kalian berdua. Kemudian bagaimana prosesnya nih? Untuk menerima. Ya, untuk prosesnya Kayaknya menerima saya dengan mesti bicara. ikhlas. Iya, betul, betul, betul. Jadi memang proses namanya manusia ya, kita Iya. punya rasa rasa banyak Iya, rasa lah rasa. istilahnya. Kaget Betul. ada macam-macam kaget. Kalau saya pribadi, saya kaget. Saya cuma kaget setengah jam. Saya Oh. masuk kamar mandi, saya tutup bantal, saya nangis sekeras-kerasnya di kamar mandi. Habis itu saya keluar, saya hanya ini nggak pernah saya ceritain ke siapa-siapa. Oh, Isi iya. hari ini saya cerita. Alhamdulillah. Saya hanya ingat wajah anak saya. Itu udah beberapa hari ya, itu udah 2 minggu lah kira-kira. Iya. Wajah anak saya lihat wajah istri saya lihat wajah almarhum ibu saya, nangis. Iya. Almarhum ibunya, ini mertua saya cuma bilang kalau saya lari dari tanggung jawab ini, hancur mereka semua. Oke. Apalagi anak itu. Jadi akhirnya saya bilang sama Emi, kita harus terima. Jadi sejak itu saya bertanggung jawab sekali untuk bisa menerima. Membuat Emi terima, Emi bukannya nggak terima, Emi mungkin
dia galau dengan masa depannya anak ini seperti apa. Betul. Bisa jalan kah, bisa ngomong kah, Dan bisa itu apa. sesuatu hal yang wajar ya. Ya, dan itu prosesnya 6 bulan saya Oke. merefleksi dia supaya dia bisa terima. Akhirnya satu kata yang saya bilang ke dia bahwa kamu coba bayangkan seandainya Mas Aldi punya orang tua yang hobinya dugem. Saya bilang gitu. Iya, iya. Nah, sama siapa dia? Iya. Akhirnya dia mulai sadar itu dan kita mulai bertata diri. Ibu-ibu kita berdua itu akhirnya menjadi lembut hatinya mereka orang Jawa, dua-duanya orang Jawa yang apa tanda kutipnya itu masih kuno ya mungkin ya, tapi mereka bisa terima kita. Tadinya mereka nggak suka saya untuk bicara kemana-mana, baik ibu saya maupun ibu saya, tapi akhirnya setelah saya membuktikan dan saya selalu berpikir positif, mendapat kesan positif, mereka ada mengakui itu yang paling benar. Dan sampai hari ini saya belum pernah menerima kesan negatif, nggak tahu kalau di depan saya ya, tapi di depan saya kesan negatif tentang Mas Aldi nggak pernah saya. Alhamdulillah. Pasti setiap ujian itu membawa hikmah ya. Betul. Pasti itu pasti. Kemudian apa sih pelajaran yang paling berharga yang kalian dapatkan selama mendampingi Al tadi? Oke. Silakan Bapak. Sudah Boleh, bicara. saya sedikit aja. Iya. Saya dapat lebih kesabaran yang lebih banyak saya dapat. Saya tadinya orangnya emosinya lumayan emosi sebelum nikah ya. Tapi begitu Mas Aldi datang, Mas Aldi lahir, saya mungkin orang yang bisa disebut paling sabar di rumah saya. Saya nggak berani belas dunia ya. Saya paling sabar. Tuh. Yang kedua, saya dapat bimbingan rohani dari Aldri. Saya dapat bimbingan rohani, jujur saya bilang. Saya kasih contoh satu aja. Kita sudah pindah di Puricinere waktu itu. Aldi sudah agak besar. Di sini kan daerah petir SMP, ya Pak ya? SMP. Daerah petir sini ya. Jadi waktu itu hujan lebat, petir gede, kita buka jendela, kita nonton. Kita baru pindah sini waktu itu. Wah, begitu, terus saya lihat Aldi lari. Saya khawatir kan. Jadi saya selalu khawatir tentang Aldi kayak gitu. Jadi dia pergi, saya ikutin aja. Ternyata dia masuk kamar mandi, dia wudhu, terus dia masuk kamar dia sholat. Oh, I see. Jadi saya langsung bilang ke ibunya dan ke adiknya waktu itu, itulah orang yang harus kita lakukan kalau kita lihat misalnya petir atau musibah ya, atau apapun. Yang kita lakukan adalah sholat. Mas Aldi ngajarin itu tanpa sadar. Masya Allah. Jadi guru buat kita. Iya, Bagaimana, tambahan Bunda? lagi nih, lagi buat Mas Aldri. Kami menghadapi Mas Aldri itu sangat luar biasa. Tadi salah satu kesabarannya, tapi memang menjadi guru. Dan saya melihat bahwa anak berkebutuhan khusus memang kurangnya banyak, tapi lebihnya nggak lebih banyak banget gitu ya. Contoh aja untuk Mas Aldri, kan masing-masing Down syndrome itu punya kelebihan dan kekurangannya. Betul. Mas Aldri itu beda-beda, nggak bisa Betul. disamain. Mas Aldri itu ini terkait sama agama ya, dia nggak bisa baca tulisan gitu, nggak bisa. Betul. Ini Americano, ini apa, nggak bisa. Tapi kita berikan ustadz untuk belajar baca Quran. Alhamdulillah sudah Iqra 2 waktu itu. Alhamdulillah. Jadi dia bisa membaca malah tulisan Arab yang susah ya. Kalimat itu dia bisa. Oke. Iya, gitu. Itu bagaimana tuh awalnya dia mempelajari itu? Memang selain Bunda kasih, dia pasti suka dong langsung. Caranya langsung dikasih Iqra dan Ustadz itu aja? Jadi memang kami ini berdua juga belajar dengan Betul. Ustadz dan akhirnya ya tadi Mas Aldi sekarang ini udah dewasa ya, dia 35 tahun. Tentunya dia sudah bisa memilih. Waktu itu masih di usia belia, ya pasti manut kayak sekarang. Maksudnya sama lah kayak anak-anak yang lain kan. Anak-anak usia 35 tahun emang manut kan? Enggak gitu kan. Jadi anak-anak belia itu mau. Dan dia sholat rajin banget di masjid ini. Alhamdulillah. Tadinya sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Iya, itu tuh dia rajin dan sama mbaknya selalu sholat Jumat, dan pasti hari Jumat dia minta uang sama saya, Mama. Uang Jumat. Nanti dia di sini bersedekah langsung dengan, kan banyak pengemis ya. Katanya nggak tahu sih, katanya si Papa tuh dia selalu memilih pengemis yang mana lah pokoknya di sini. Anak kecilnya seumuran dia setinggi dia lah.
Gitu, jadi dia tuh Jumat pasti dia jalan kaki dari rumah Cibodas itu Kalau saya ke kebetulan sini. saya nggak bisa, dia ditemenin mbaknya Mbaknya duduk di luar, dia dia masuk sholat ke Jumat dalam, di gitu. masjid ini. Dulu rajin Iya. banget, tapi sekarang ayo Mas sholat gitu. Tapi sholat di rumah aja dia sih. Gitu sih Mbak, saya tambahkan tentang Aldri. Ya Pak. Iya. Ya mungkin apa namanya nanti yang seperti Bunda katakan, jadi apa Mas Adri bisa apa namanya malah menjadi guru buat kita apa normal dan mungkin banyak hikmah daripada Mas Adri ini yang kadang-kadang kita sebagai yang normal mungkin malah harus banyak belajar dari beliaunya ya. Iya. Ya, yang mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kehidupan Mas Adri sehari-hari, apa ya aktivitas Mas Adri sehari-hari itu kira-kira apa yang sekarang ini lagi dikerjakan? Papa apa aku yang Mas jawab? Adri, mungkin Mas Adri. Jadi kalau saya bicara sekarang ini kan, jadi setelah COVID, setelah pandemi yang sekian tahun, karena dia saya protek habis-habisan, waktu itu saya protek dengan alasan saya lihat orang-orang kalau masuk rumah sakit itu kena COVID, kan harus nggak boleh ditemenin. Iya. Nggak mungkin buat Mas Aldri. Iya. Makanya benar-benar saya memproteksi diri saya untuk tidak kemana-mana menemani dia. Oke. Jadi memang benar-benar saya nggak pernah keluar rumah. Kalau dia pun keluar rumah, dia masuk saya harus kamu cuci di bawah. Harus Disemprot dulu. Harus semprot semua. Betul, Pokoknya betul. ke dalam itu udah harus bersih Adrian. buat Mas Aldri. Ya. Tapi ada efek buruknya. Dia betah. Sejak itu. Oh, I see. Dia punya kesenangan sendiri, dia punya jadi hobi ya. Jadi malah sekarang kalau dia di kamar tuh kamarnya maunya gelap. Terus dia nonton YouTube, ya udah dengan posisi itu Tambahan lagi setiap ada hari. ada TV yang 24 jam itu TV-nya 24 jam. Mekah dan Madinah. Siaran langsung Mekah. Waduh. Siaran langsung itu nggak boleh dimatiin. Nggak Kalau boleh dimatiin. di kamar dia. Kalau dia masuk ke kamar saya pun dia robah TV Dia saya. robah kan? TV ke Mekah Madinah, padahal aku lagi nonton berita, terus dia pindahin tuh ke Mekah Madinah. Terus dia gini, Mama, umroh Mama. Ya, nanti doa. Terus dia gini sekarang, doa ya Mama, Mekah Madinah doa ya. Kata, iya kita doa ya Mas. Gitu. Ya, jadi dia sekarang betah sekali di rumah, dia stay di rumah gitu Pak. Dia mau keluar hanya dua tujuannya. Iya. Satu, dia ziarah kubur ke eyang-eyangnya. Pak D-nya. Hampir setiap minggu dia pilih tuh, hari ini eyangnya, besok omnya, besok. Padahal itu ditumpuk dalam satu tempat. Ini alasan aja. Jadi setiap minggu kami pasti antar ke sana. Hari ini pun dia ada minta. Iya. Yang kedua, dia kalau dia mau pergi tuh umroh. Oh, Dia minta Umroh. umroh. Dia umroh ya kita ya doa aja minta sama Allah, saya bilang. Iya. Padahal kalau dulu sebelum pandemi itu dia selalu mintanya ngopi. Citos atau Iya, iya, iya. itu hobi dia. Kemana-mana di sini juga gitu. Sekarang sama sekali hilang. Itu karena nikmat pandemi 5 tahun ya. iya, Mungkin iya. aku tambahin ya Pak Dani tadi terkait sama Mas Adri adalah anak yang berkebutuhan khusus, tapi menurut saya plus spesial ya, karena Mas Adri bisa menikmati sekolah dari TK, TKA, kemudian masuk ke SD, kemudian masuk SMP, tentunya sekolah SLBC karena tunagrahita, dia termasuk tunagrahita. Iya. Kemudian juga dari SMA-nya pun akhirnya kami meneruskan ke universitas ya, Alhamdulillah. yang mana pemerintah saat itu memberikan satu perhatian kepada anak-anak berkebutuhan ini dengan inklusi di Universitas Politeknik Negeri Jakarta yang Oke. ada di UI Depok, gitu ya, D3 untuk warga negara berkebutuhan khusus dan manajemen pemasaran. Mas Ari masuk situ. Oh, masuk situ. Mas Ari itu angkatan pertama. Iya, iya. Alhamdulillah dia lulus D3. Dan itu dia melewati Masa kuliah. masa kuliah, terus ujian, Ada ospek. ada ospek, Ospek, oke. terus ada itu apa namanya? Presentasi. Presentasi. Oh, Apa tuh sidang? Iya, sidang pakai sidang, Pakai dia sidang. nerangin. Ya ampun, buat saya terus dia tuh di wisuda di Balairim UI. Sementara adiknya pengen banget masuk UI, adiknya kan di Unpad. Adiknya pengen banget masuk pakai jaket kuning kan? Iya. Mas Aldi dulu yang pakai jaket kuning, Masya Allah. Jadi Mas Aldi pun pernah merasakan di wisuda di Balairim UI dengan tentunya dengan kemampuannya ya. Iya. Itu aja. Jadi spill ke Mas Aldi itu menurut saya ya saya bangga lah.
Nggak Iya, seperti iya. tadi di pikiran, bisa apa ya Mas Aldri ini, Iya, bisa iya. apa ya, ternyata bisa. Iya. Semuanya memang tergantung pada komitmen kami berdua. Iya. Betul, betul. Iya, setuju saya. Jadi memang apa ya? Jadi semua yang apa namanya ada di dunia ini kan sebenarnya sudah qadarullah ya, sudah ketentuan Allah ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu ya, kira-kira gitu ya, Bu. Betul. Iya, betul, betul. Wah, alhamdulillah banget ya bisa sampai di wisuda, Iya. kemudian ke Balerung UI lagi ya, suatu impian ya, tentunya orang tua. Kemudian kira-kira Mas Aldi ini berkegiatan pasti sebagaimana layaknya anak-anak ya, ada hobi nggak atau segala sesuatu yang mempunyai kelebihan sehingga mungkin berprestasi gitu Mbak? Ya, alhamdulillah. Makasih pertanyaannya, Mbak Reno. Memang Mas Aldri ini hobinya tuh nari, Oh, ya tari. Sebenarnya lebih lagi dia senang film India. oh gitu. Jadi tahu dong gerakannya kan Iya, iya, energik iya. banget ya. Betul, Tapi betul, akhirnya ternyata setelah Mas Adi lulus itu ada satu sanggar tari Gigi Art of Dance di Iya. Pondok Indah. Oh, Itu khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan Down syndrome. punya kelas Punya kelas kelas untuk anak khusus. Down syndrome. Jadi itu sangat luar biasa perhatiannya kepada anak-anak Down syndrome, dan ternyata karena mudah untuk bisa diajarin, dan Mas Ardi di situ masuk ke dalam kelas hip hop. wow. Kelas hip hop, dan alhamdulillah sudah juga melakukan touring nih ya, dari pernah ke Bali, Oh, dan itu asik. produktif loh, dan itu dibayar loh. Dan itu perform ya berarti ya. Oke. Perform waktu di Bali itu diundang oleh salah satu BUMN besar di Indonesia dengan teman-temannya, semua di-provide dari hotel segala macam, dan pulang dikasih amplop. Jadi disitulah seorang Mas Aldri itu produktif. Iya. Karena dia pulang udah bawa amplop gitu ya. Dan cukup besar Bu Yang nilainya. cukup Iya, besar, iya, alhamdulillah iya, itu iya. perhatian pemerintah juga ya untuk Iya, bisa iya, mengapresiasi itu. Kemudian pernah ke Singapura, jadi Iya. ada lomba tari hip hop. Singapura pun pulang juga bawa Ya, dan dia amplop. waktu di Singapura tuh kok nggak salah nari di depan presiden Singapura waktu itu. Oh, Yang presiden perempuan yang Islam itu Iya. ya presidennya. Ya, jadi Mas Adi tuh menurut saya berprestasi juga. Ya, pernah juga selain tadi tari dan segala macam juga pernah juga membawa buku apa tuh namanya, ada ciptaan buku dan diberikan kepada menteri. Iya. Dia yang bawa bakinya gitu Oh, Di ya. Monas waktu itu ceritanya di Monas. Nah, Iya. itu satu, banyak kegiatan. Kemudian juga jadi model iklan, iklan di kalender ya, dengan Pak Menteri Pendidikan. Pak Muhammad Nuh, juga dengan waktu itu DPR. Jadi adenya aja nggak pernah tuh jadi bintang iklan. Jadi Mas Adi jadi bintang iklan. Iya, iya, Juga jadi bintang iklan di Video sound. klip. Video klip. Video klip. Video Ada video klip. Itu Iya, Mas iya. Adi juga ada di situ ya. Itu dia diminta khusus dia. Diminta khusus dari sekian banyak teman-teman yang Down Temennya syndrome. dipilih Oh, lah iya. Mas Pilih Aldri. Aldri. Khusus ada video klip apa sih, penuh cinta apa Ah. lagunya lah Iya, gitu iya, ya. Ada yang lucu dari kegiatan Mas Aldri nari ini. Kan selalu kalau sebelum pentas pasti ada gladi resik dong. iya. Sampai dengan gladi resik tuh semua orang tua gelisah dengan Aldri. Kelakuannya Aldri Hancur sekali. Dia latihan dengan hancur, benar. dia improvisasinya kacau banget. Pokoknya ngawur banget. Tapi begitu pentas luar biasa. Jadi dia sengaja tuh, Dedikasi. jahil banget. Jadi memang dia jahil itu. Dia ngawur. Dia nggak ngikutin aturan. Yang lain ke kanan dia ke kiri. Ya gitu. Tapi pada saat pentas yang sebenarnya Dia dia bagus. perform. Oh, dia ingetannya Nah, kuat. berarti. malah kadang-kadang dia bikin surprise, begitu selesai pentas dia langsung sujud. Yang Dia nggak aja cuma niatin dia langsung dia sujud. sujud syukur gitu kayaknya. Waduh, udah selesai nih gitu. Iya. Aduh, lucu banget ya pokoknya Mas Aldri itu. Iya banget. Itu kekasih hatiku. Oh, iya. Iya. Kemudian kira-kira bisa diceritakan nggak momen-momen sederhana yang justru membuat kalian berdua belajar tentang kesabaran, cinta, dan rasa syukur? Papa nih. Saya mungkin yang terakhir aja rasa syukur. Saya bersyukur sekali Mas Aldri datang ke kami. Saya kadang-kadang membayangkan diri saya dulu ya. Zaman saya masih baru lulus SMA, masuk kuliah, kita jarang di rumah. Mungkin ibu-ibu saya mungkin nyari saya gitu ya. Sementara
hari ini saya punya Mas Aldi yang selama ini 24 jam sejak saya pensiun, saya temani dia 24 jam. Iya. Bisa ngobrol, bisa ini. Sementara saya lihat teman-teman yang anak-anaknya seumuran Mas Aldri, anak saya hilang bawa kabur mobil saya. Saya nggak mengalami itu. Jadi saya masih bisa peluk dia, dia pun masih sering meluk saya, kadang-kadang tidur di kaki saya. Ya, kebahagiaan yang mungkin nggak didapat oleh orang-orang yang atau dari adiknya yang anak biasa itu. Dari anak yang luar biasa ini saya dapat banyak ternyata perhatian, kasih sayang dia ke saya. Anak Down syndrome itu kan penuh dengan rasa kasih sayang. Dia selalu senang, dia nggak pernah menyakiti orang lain. Kalau dia marah, dia marahnya ya begitu aja di tempat dia aja, nggak dirinya aja ya. Dan dia tidak merusak dirinya, nggak jedut-jedutin kepala ke tembok yang seperti itu, nggak. Dia emosinya nggak seperti itu mereka. Iya, manis Mereka anak ya, manis. ya mungkin kalau marah ya gitu aja teriak sudah selesai gitu. Jadi kebahagiaan yang saya dapat seperti itu. Kalau nggak mau maki ya, Nggak maki. maki dasar botak. Kalau ngomong botak tuh lafalnya tuh jelas. Jadi dia memang punya julukan lucu. Pokoknya Mas Aldi tuh lucu kalau bisa. Karena memang nggak semua orang bisa dekat dengan Mas Aldri ya. Kalau panggil saya misalkan, Peot, nenek lampir gitu. Itu jelas banget gitu. Jadi memang membuat rumah kita tuh selalu gembira. Selalu lucu. Dia konyol, anaknya konyol. Anaknya konyol sekali. Secara pribadinya konyol. Bagaimana dengan adiknya hubungannya? Oh, Dia sama adiknya deket sekali. Deket sekali. Adiknya perempuan ya? Perempuan. Oke. Deket sekali. Jadi apa ya? Sebetulnya ada dokter yang bilang ke kita ini, saya dan Emi ini diberi sesuatu hal yang luar biasa. Betul. Saya punya anak yang luar biasa. Mas Aldri. Kekurangannya dengan IQ yang di bawah standar lah. Sementara adiknya ini ternyata anak luar biasa juga. Kata si dokter, tadinya saya nggak ngeh gitu. Anak yang ternyata IQ-nya di atas Rata-rata. Memang kalau kepada kakaknya saya mesti ngajarin 20-30 kali, belum tentu juga dia mau. Tapi kalau adiknya saya belum selesai ngomong dia udah tahu. Iya, jadi anak ini nggak tahu ini anak nggak seperti bapak ibunya. Dia memang beda sekali dari kami soal cara dia mengejar ilmunya dia anak ini. Tapi dia sayang kepada kakaknya luar biasa. Kadang-kadang malah kan bahasa kakaknya itu kalau bicara kan agak cadel gitu ya. Iya. Jadi kita susah ngerti. Kayak nyebut Coca-Cola apa? Apa sih lili-lili? Gendruwo apa gitu ya. Tapi saya pernah tanya ke adiknya, Mas minta apa? Coca-Cola apa? Adiknya yang lebih tahu bahasanya. Jadi kadang-kadang sekarang karena jarang ketemu, jadi mungkin rasa kangen ke adiknya itu tinggi. Dia bilang saya nggak mau ketemu, gitu. Adiknya lagi di Malaysia, lagi ngejar ilmu barunya dia. Dan yang lebih lagi adiknya itu kan alhamdulillah sudah menikah. Oh iya. Dan dia juga punya kriteria, pokoknya kalau yang nikah dengan saya harus sayang sama kakak. Oh alhamdulillah ya, betul. Jadi ya alhamdulillah lah, artinya Podi, Maudi semuanya perhatian pada kakaknya. Iya. Memang awalnya saya memberi pengertian kepada adiknya tentang kakaknya, hanya sekali seumur hidup saya kasih tahu ke adiknya, kakakmu seperti ini, kenapa kamu datang juga doa kita gitu. Iya. Adiknya terima sejak itu dan dia nggak pernah nanya lagi dan dia responnya baik sekali terhadap kakaknya. Itu waktu itu masih SD. Alhamdulillah ya. Iya. Iya, bagus ya, artinya dengan keterbukaan ternyata permasalahan itu bisa selesai ya Mas ya. Iya, jadi bukan menjadi masalah, malah jadi satu kebahagiaan karena mempunyai anak Down syndrome. Iya. Pasangan yang terpilih. Betul. Nggak berani. Iya, betul. Kita diberi amanah yang khusus lah. Iya. Tapi kalau terpilih nggak berani. Iya, betul. Jadi artinya Allah kan tidak akan istilahnya memberikan sesuatu di luar kemampuan, Betul. Jadi ya, Masya Allah. Iya, mungkin ada lagi Mbak. Ya terkait itu kan setiap
anak itu adalah amanah dan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Ayat-ayat Al-Quran yang kira-kira sering dilafazkan atau diucapkan dari Mbak dan Mas, kira-kira apa? Kalau saya sih ya berdoa sebagaimana memang kalau ayat Al-Quran apa saya kurang paham, tapi Doanya paling nggak mungkin doa bisa, yang ya. saya sampaikan adalah ya samalah, artinya yang ya Fatihah, yang apa ya, yang semuanya pastinya saya mendoakan supaya Mas Aldi itu sehat dan saya dan suami juga diberikan kesabaran karena tiap hari itu guru sabar banget gitu. Gitu sih kalau saya sih, pokoknya yang penting pada saat saya melaksanakan kewajiban tentunya tidak lepas dari anak-anak saya yang saya doakan. Betul. Iya. Gitu Kalau sih. soal doa ya mungkin doa yang baik ya kepada Allah yang dengan bahasa kita malah mungkin lebih baik lagi. Tapi kalau soal ayat yang menerangkan tentang siapa Mas Aldi, saya sampai hari ini belum nemu. Betul. Yang ada adalah ayat orang yang tidak berakal atau orang yang ya itu ada gitu. Malah kadang beberapa ulama bilang Mas Andi termasuk di dalam yang seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak memiliki akal. Fine, saya terima itu. Jadi insya Allah gitu. Apa kebaikan buat dia ya dengan seperti itu. Saya dengar itu terakhirnya katanya tanpa hisap buat dia. Iya, jadi insya Allah buat Mas Insya Andi Allah, itu Mas udah. Aldi. Yang pasti kan ada tujuan ya. Iya. Mas Aldi datang ke keluarga kami itu pasti Allah ada tujuannya. Itu buat Mas Aldinya sendiri pun buat kita. Pasti. Kalau alam semuanya jadi jalan baik. Insya Allah. Iya. Oke. Nah ini apa namanya? Bagaimana Bunda sama Mas Heri menjaga apa namanya semangat nih spiritual kan mungkin apa namanya kadang ya namanya kita manusia kan ada kadang naik atau turun semangat itu. Nah ini supaya menjaga tetap stabil gimana nih kiatnya nih Mas Heri atau Mbak Emi? Oke, kalau saat ini dengan keadaan saya pensiun, papa suami saya pensiun, Mas Aldri juga itu menurut saya sesuatu yang memang udah qadarullah. Artinya sejak lahir saya bekerja 32 tahun saya kerja di bank. Tentunya kalau kerja di bank itu waktunya nggak ada. Jadi saya hanya nitip pada orang tua, pada ART yang memang sudah kita pilih gitu kan. Nah, itu saat ini saya berkesempatan untuk bisa take care Mas Aldri. Jadi saya terus terang waktu saya adalah bisa memeluk Mas Aldri karena Mas Aldri ini mandiri tapi saya selalu ingin memandikan. Jadi setiap hari saya pasti memandikan Mas Aldri. Makanya waktu saya untuk Mas Aldri, kemudian saya menyiapkan makan sarapan pagi. Kalau saya ada berkegiatan ya nggak bisa malam. Pokoknya sepanjang saya ada, saya memberikan. Jadi itu semangat saya juga keluar dari rumah untuk ya tadi karena kegiatan saya banyak banget. Yeah. Jadi Papa menjaga Mas Aldri. Jadi kita bagi tugas aja gitu. Kayak saat ini juga Mas Aldri tadi masih tidur. Makanya saya tuh sebenarnya pengen banget gitu kalau pagi-pagi ke masjid tapi take care Mas Aldri dulu. Tapi alhamdulillah saya udah berdoa ya Allah mudah-mudahan besok saya bisa karena bisa ninggalin Mas Aldri ternyata tadi pagi saya bisa. Itu semangat banget buat saya. Apalagi temanya hari ini tentang Mas Aldi itu semangat banget buat saya dan nggak mungkin cuma 15-30 menit. Kalau bicara lengkapnya sih mungkin bisa 3 minggu kali. Kalau Papa gimana Papa tuh? Kalau itu semangat ya, yang bersemangat. Spiritual. Dari sisi ya Mas Aldi mendorong kita untuk jadi ke arah agama itu jauh lebih baik lagi memang. Tapi apa ya? Mungkin semua sudah seperti jalannya mengalir dengan sendirinya, nggak kebetulan juga bahwa karena ada Mas Aldi itu kita jadi belajar agama lebih baik. Enggak juga sih kayaknya ya, bukan itu motivasinya, tapi kita belajar itu untuk Mas Aldri sebenarnya karena dia lebih dulu belajar daripada saya malah. Tapi Allah sih jaga, maksudnya Allah memberikan Mas Adi pada kita, menjaga kita berdua nih, nggak mikir yang lain-lain. Jadi benar-benar memikirkan bagaimana Mas Aldri ini bisa tumbuh besar Dia itu jadi apa ya? Pagar. Jadi mengingatkan kita untuk
tidak melangkah ke arah yang kiri lah, Iya, gitu iya, katanya iya. kasarnya gitu. Iya, ya mungkin ini kata kunci nih dari Mas Heri sama Mbak. Oh, kata kuncinya. Kata kunci ini apa nih tips buat teman-teman atau pemirsa yang lain yang mungkin mempunyai anak yang kebutuhan khusus yang sama, mungkin apa nih tipsnya nih dari Mas Heri dan Mbak Emi nih. Oke, Papa dulu. Iya, kalau saya anak itu kan titipan Allah ya, baik dia luar biasa atau punya anak biasa gitu. Tetap kita harus jaga mereka sebaik-baiknya, didik mereka dengan sebaik-baiknya, kasih mereka isi-isi yang tolada, yang kita yang mereka bisa menoladani kita. Iya. Jadi kita pun harus, ya kalau itu kayak orang tua yang suka mabuk ya pasti anak itu suka mabuk juga nantinya kan, kasarnya seperti itu ya Bu. Itu kiasan. Jadi intinya anak adalah titipan, kita harus jaga, nanti pada saatnya kita akan mengembalikan kepada yang punya dengan kondisi yang baik. Sekarang saya Oke, terima kasih banyak Ibu Emi, Mas Heri. Ini banyak banget ini ilmu yang kita dapat hari ini. Masya Sharingnya cukup bermanfaat juga buat teman-teman juga pemirsa di rumah. Semoga mungkin akhirnya kita jangan lupa teman-teman untuk share, like, dan pencet tanda lonceng mungkin untuk mengikuti episode ataupun cerita-cerita menarik lain di MPC TV ya mungkin. Oke, mungkin itu yang bisa kami sajikan hari ini. Terima kasih semua pemirsa. Sampai ketemu lagi di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Mbak Reno, Masya Allah.